Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raudhatus Salihin Durian Sebatang, Ujung Batu, Rokan Hulu, Kota Seribu, Negeri Seribu Sunnah. Pada malam ini atau petang hari ini menjelang malam, kita awali dengan rukuk, sujud dan munajat kepada Allah SWT melalui salat maghrib yang sudah kita dirikan, dan insyaallah isya setelah ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mengabulkan doa, pinta dan harapan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Di antaranya adalah nikmat menikmati salat dan bermunajat kepadanya. Semoga nikmat ini semakin bertambah, kita rasa sampai akhirnya kita husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini untuk kita ikuti sampai kita insyaallah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diterima insyaallah ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang lalu tentang masalah yang berkaitan dengan hukum yang dinasakh dan dalil yang menasakhnya. Berkaitan kemarin dengan masalah hukum orang yang melakukan perzinahan. Qala wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahim. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji di antara istri-istri kalian,
maka mintalah 4 orang menjadi saksi dari kalian. Fa in syahidu, adanya mereka menjadi saksi, maka tahanlah para perempuan tersebut di rumah-rumah sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau mungkin Allah akan jadikan nanti jalan keluar bagi mereka dari hukum ini. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma, dan kedua orang berzina, laki-laki dan perempuan itu, maka sakiti mereka. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma, tapi bila mereka sudah bertaubat dan memperbaiki diri sebelum kasusnya diangkat, maka berpalinglah dari mereka. Artinya tinggalkan, jangan diusut lagi, karena mereka sudah bertobat. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Thumma, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, thumma nasakhallahu al-habsa wal adza fi kitabih. Kemudian Allah menasakh hukum yang pertama, yaitu menahan, yaitu hukum tahanan rumah sampai mati, dan hukum senantiasa disakiti, di shock terapi, di dalam kitabnya Allah nasakh. Faqala, mana dalilnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukum yang menasakh ayat tadi, atau dalil yang menasakh hukum tadi adalah firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, orang yang berzina perempuan atau orang berzina laki-laki, maka cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Mi'ata jaldah, masing-masing dicambuk 100 kali. Nah, di mana kita tahu ayat ini menasakh? Jangan-jangan dia menambah hukuman, sudah ditahan rumah, kemudian disakiti, tambah hukum cambuk. Nah, di mana kita tahu bahwa ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya? Jelas? Nah, di mana? Nabi yang menunjukkan itu. Fadallatis sunnatu ala anna jaldal mi'ati lizzaniyainil bikrain. Maka sunnah menunjukkan, memberikan petunjuk pada kita bahwa cambuk 100 kali itu dikenakan kepada 2 orang berzina yang masih berjaga atau masih perawan, artinya yang belum pernah menikah, yang belum pernah berhubungan suami istri dalam nikah yang sahih. Tapi kalau dia sudah pernah berhubungan tapi tanpa nikah, hukumnya apa? Orang yang sudah pernah berhubungan tanpa nikah, bahkan hamil 2 nikah, hukumnya hukum apa? Janda dia atau bukan janda? Saya ulang. Ada anak gadis, dan bukan ada lagi, banyak sekali sekarang, belum menikah tapi sudah, belum menikah tapi sudah kawin. Sudah melakukan hubungan yang tak patut dilakukan kecuali oleh orang yang sudah menikah, sudah ada SIM-nya. Nah, bila orang yang seperti ini, kan kalau kita kan biasanya dinikahkan langsung ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini sebenarnya justru kenapa semakin banyak kejadian dan dosa. Ya, dinikahkan setelah kalau
orang yang berhubungan suami istri sebelum menikah itu tanggung jawabnya dinikahkan keduanya. Ini keliru besar. Ya, sebab dengan demikian orang merasa aman berzina jadinya. Merasa aman berzina, ditambah lagi fasilitas sarana dan prasarana yang sangat mendukung hari ini, ditambah aturan yang juga tidak menjadi penghalang. Akhirnya semakin banyak orang berzina. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, maksud saya di sini, orang seperti ini kalau tidak jadi menikah, dia sebut perawan atau sebut janda? Tidak paham. Ulang lagi. Kalau tidak ulang, saya ulang sampai 40 kali pun saya ulang. Nah, kalau sebelah sini tidak paham, sebelah sini saya tanya. Saya ulang lagi. Laki-laki berzina, masih bujang, belum menikah. Lalu ketika dia maju untuk menikah yang sah, dia disebut perjaka atau disebut duda? Janda? Masa laki-laki janda? Hah? Perjaka. Paham? Paham tak? Dah. Perempuan yang melakukan zina kadang sampai beranak pula, tapi belum pernah akad nikah. Ketika dia mengajukan diri menikah, di dalam buku nikah tertulis apa? Janda. Gadis. Masalah. Tapi tidak perawan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, jelas? Ini maksudnya kenapa? Bila dia dihukum nanti, bila dia melakukan lagi zina kesekian kalinya, lalu tertangkap oleh pihak berwajib, hukumnya hukum janda atau hukum gadis? Tak paham. Saya ulang lagi sampai paham. Hah? Hukumnya hukum janda atau hukum gadis? Tak diikuti dia awal. Dia belum nikah, woi. Belum nikah. Ulang lagi dari awal. Ini tidak bisa selesai sampai 9 nampaknya. Ulang lagi. Dia sekarang berzina, auzubillah. Lepas itu selamat dia, tidak nikah juga tidak dihukum. Mungkin dia menjadi orang soleh, salihah pula. Lepas itu berzina pula dia, tertangkap kali ini. Jelas? Nah, hukum yang diletakkan kepadanya hukum pezina yang masih muda atau gadis, atau pezina yang sudah janda? Alhamdulillah, dah mulai paham. Setuju? Ini poting nampaknya. Betul tak pemahaman orang ini? Alhamdulillah. Itu maksudnya ketika kita menyebutkan siapa yang dihukum belum pernah menikah atau masih muda, yaitu apa? Yang dihukum sebagai orang yang masih perawan, yang masih gadis, yang masih pejaka. Walaupun dah berkali-kali dia melakukan hubungan suami istri tapi tidak sah, tetap dihukum dengan hukuman gadis dan perjaka. Jelas? Walaupun sudah beranak. Walaupun sudah beranak dari hubungan zina. Jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Artinya apa? Ini berguna dalam penerapan hukum. Tetapi kalau dia pernah menikah, lepas itu dah pernah berhubungan suami istri yang sah, lepas itu cerai misalnya, atau tak cerai, selingkuh, lalu dia berzina, hukumnya apa? Hukum gadis atau janda? Atau hukum yang bersuami? Hukum yang sudah bersuami. Berarti yang sudah pernah menikmati hubungan suami istri yang sah menurut syariat. Yang ini hukumnya beda nanti. Hukumnya ini beda. Kalau tidak paham di situ, langsung kita berangkat sekarang. Ya. Ya, kalau tidak paham di sini, nanti di sana lain lagi nam. Nah, mana yang menunjukkan fadallati sunnatu ala anna jaldal mi'ati lizzaniyainil bikrain. Sunnah menunjukkan bahwa hukum jaldah, yaitu hukum cambuk 100 kali, itu khusus bagi yang belum pernah menikah, walaupun dah pernah bagi yang belum pernah menikah, walaupun dah sering berzina.
Na'udzubillah. Taib qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid As-Saqafi, an Yunus ibn Ubaid, da Yunus ibn Ubaid Al-Basri Al-Abid, dari Yunus bin Ubaid Al-Basri Al-Abid juga thiqah, anil Hasan, dari Hasan. Hasan siapa? Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, yang dikenal dengan Hasan Basri. Ya, Hasan Basri itu ramai di dunia ini karena Imam Al-Hasan Basri memang sangat terkenal, Imam Jami Al-Basra di zamannya salah satu dari a'immatut tabi'in. A'immah, salah satu dari imam di masa tabi'in. Dia berkata, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni, ambil oleh kalian dari saya, qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan keluar bagi wanita-wanita yang melakukan zina tadi, yang sebelumnya ditahan sampai mati, sekarang hukumnya sudah dirubah oleh Allah SWT. Ada keringanan. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am. Hukumannya apa gantinya? Bahwa yang masih perawan dengan yang masih perjaka, atau lebih tepatnya yang gadis dengan yang masih bujang atau jomblo, bila berzina dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajm. Sedangkan yang sudah pernah menikah, ya, atau yang masih status suami istri, masih berstatus punya suami atau punya istri, maka jaldu mi'atin warrajm, yaitu cambuk 100 kali dan dirajam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana thiqatu min ahli ilmi, telah menceritakan kepada kami as-thiqah. Di sini Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan siapa gurunya, tapi dia menyebut dia as-thiqah. Pada asalnya Imam Syafi'i rahimahullah dipercaya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwa as-thiqah menurut Imam Syafi'i bisa dia benar-benar thiqah, tetapi ada sebagian juga tidak thiqah, ada tidak thiqah. An Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid, tapi di sini ada syahid atau mutabi'nya, yaitu Abdul Wahhab As-Saqafi. An Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid, anil Hasani, dari Hasan, an Hittan Ar-Raqashi Al-Basri, dari Hittan Ar-Raqashi Al-Basri, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit, an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan hadis tadi, yaitu al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajm. Nah, qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fadallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna jaldal mi'ati thabitun alal bikrainil hurrain. Sunnah Rasulullah SAW menjadi dalil, menjadi pertanda, petunjuk bahwa hukum cambuk 100 kali itu tetap bagi yang masih bujang dan masih
gadis yang merdeka. Yang merdeka. Berarti ada lagi di syaratnya mesti merdeka. Sebab hamba nanti lain lagi hukumannya. Alhamdulillah. Ya dipuas. Wa anna ar-rajm thabitun 'ala ath-thayyibain al-hurrain. Sedangkan hukum rajam yaitu dilempari dengan batu sampai mati, ini sabit bagi dua orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan sah. Ya, pernah menikah syar'i dan sudah pernah merasakan berhubungan suami istri secara syar'i, lalu melakukan perzinahan, maka hukumnya adalah dicambuk. Tapi dengan syarat juga dia al-hurraini, yang juga merdeka. Lianna qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni, ambil oleh kalian daripadaku, qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, yaitu yang masih perjaka dan masih perawan bila berzina dicambuk 100 kali atau diasingkan setahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa rajam, sedangkan yang sudah pernah menikah bila berzina lagi maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Awwalu ma nazala, itu adalah yang pertama turun, fatun sahubil nusikha bil habsu wal adha aniz zaniyaini. Ketika dia pertama turun langsung menasakh hukum ditahan setahun, ditahan sampai mati dan juga disakiti dari, jadi hukum ini langsung dinasakh oleh ayat tadi. Falamma rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan wa lam yajlidhu, di saat Nabi atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam Ma'iz. Siapa Ma'iz? Ma'iz adalah seorang dari kalangan Bani Ghamid al-Ghamidi. Ma'iz al-Ghamidi, dia melakukan zina. Lalu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan bahwa dia sudah melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Datang sebelah kanan, Nabi berpaling sebelah kiri. Dia datang lagi sebelah kiri, Nabi berpaling lagi. Hanya sampai 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah zanait, saya sudah melakukan zina. Nabi pun mencoba untuk memalingkan dia. La'allaka ghamazta, jangan-jangan kamu hanya menyentuh, jangan-jangan kamu hanya mengusap, dan seterusnya. Nabi tidak suka ini dilaporkan kepadanya. Harusnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tetap juga maksa, ya Rasulullah, saya melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami pada istrinya. Lalu Nabi SAW memanggil orang yang mengenalnya. Ini orang orang waras atau tidak? Ya, pada umumnya orang kan yang seperti ini disembunyikan. Ini dia minta. Ini paling-paling orang pasti mengadukan. Ya, pasti orang melaporkan. Tapi ini enggak. Maksudnya orang melaporkan orang lain. Kalau diri sendiri rata-rata orang menyembunyikan karena ini aib. Maka Nabi SAW menanyakan, ini orang waras atau tidak? Hal bihi junun? Apakah dia gila? Atau bihi syukrun? Atau dia mabuk? Ternyata tidak. Dia sadar, dia waras, tidak ada pengaruh apa-apa. Akhirnya Nabi SAW menjatuhkan hukum baginya di rajam sampai mati.
ketika sebagian ansar atau sebagian sahabat mencelanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencelanya. Kemudian dia telah taubat kepada Allah SWT, dia lalu dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, lawasi'adhum. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa amara aidan tatkala Nabi amar Unaisan ayyagdu ila imra'atil aslami. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Unais, yaitu Unais untuk pergi ke istri Al-Aslami. Siapa Al-Aslami ini? Uwaimir ibn Ajlan Al-Aslami. Dia melaporkan istrinya berzina dengan seorang budaknya. Nah, wa in i'tarafat rajamaha. Kalau dia mengaku berzina, pasti dirajamnya. Tapi kalau tidak dirajam. Karena saksi tidak cukup. Karena saksi dalam masalah ini tidak boleh kurang dari 4 orang laki-laki. Tidak boleh 4 orang perempuan. Bahkan 2 laki 2 perempuan tidak boleh. Apa sebab? Bab ini wanita lebih cenderung perasaan kan. Kalau diterima wanita, dia lapor suami selalu. Jadi kaum muslimin ada mati Allah. Dan mesti melihat. Bukan satu melihat, melaporkan yang lain berantai, tidak. Mesti sama-sama melihat. Kalau gitu tidak akan terjadi, Ustaz. Ya, kalau bisa jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena bab ini masalahnya bukan berkaitan dengan apa saja. Juga berkaitan dengan nama baik. Bukan hanya orang yang melakukan, keluarganya, anak istrinya. Maka seperti mungkin pernah saya sampaikan di sini, bahwa zina itu akibatnya tidak hanya ditanggung oleh pelaku. Kemudian orang yang pernah berzina bila diketahui tidak hilang namanya dengan taubat. Sah? Orang berbuat syirik, taubat, orang tidak ungkit-ungkit lagi. Orang dulu kafir masuk Islam, tidak ungkit-ungkit lagi kekafirannya. Orang mencuri lalu taubat, jarang orang ungkit-ungkit sifat pencurinya. Tapi orang berzina dalam banyak munasabah akan tanya. Banyak nanya ke Ustaz, jadi imam tuh dia berzina dulu, Ustaz, boleh apa enggak? Jadi imamnya enggak boleh lagi. Lagi ada yang bilang pula nak melamar anaknya ke anak orang itu. Woi, jangan. Dia pernah ini. Sah? Jadi mudarat zina habis. Kemudian orang kampung berkena. Sekampung itu berzina tuh katanya. Nauzubillah. Padahal berzina 1 orang, 2 orang, tapi dibilang kampung berzina. Makanya orang dulu sangat marah dan murka bila ada warganya berzina. Sekarang diam-diam adem-adem aja nampaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau bisa jangan sampai dilaporkan, jangan sampai diketahui. Ya, bukan maknanya untuk membebaskan, tidak, tapi supaya tidak dilaporkan. Bukan maknanya supaya membebaskan mereka, tidak, tapi karena ini teraib yang harus ditutupi, Tapi kalau sudah dikenal dan diketahui, maka dilakukan terang-terangan, ini mesti dihukum dan mesti dicegah, karena ini penyakit. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, falamma rajaman nabiyyu ma'izan, di saat tatkala Nabi merajam Ma'iz yang mengaku berzina, kemudian dia perintahkan Unais untuk pergi ke menemui wanita al-istri al-Aslami tadi. Fa in i'tarafat rajamaha, kalau dia mengaku berzina juga dirajam. Dalla ala naskhil jaldi aniz zaniyainil hurrainith thayyibain. Ini menunjukkan
bahwasanya cambuk 100 kali itu sudah dinasakh punah dari orang yang berzina yang sudah pernah menikah, dan merdeka. Masuk waktu? Hah? Belum? Baik. Kita boleh loyo nampak kenapa? Lapar? Enggak juga, baik. Ini agak berat kaji ini Ustaz. Nah, agak berat. Seorang kembali. Imam Syafi'i ingin tunjukkan kalau nasakh tadi sudah selesai. Sekarang nasakh tadi kan wanita atau laki-laki yang pernah menikah. Berarti yang pernah menikah atau masih dalam status pernikahan. Berzina dia. Kalau bahasa ringan ini sekarang selingkuh. Berzina. A'adzanillahu wa iyyakum. Nah, tadi kan kata hadis sebelumnya jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali. Kemudian warrajmu, kemudian dirajam sampai mati, dilempar dengan batu. Berapa hukumnya? 2. Cambuk 100, lepas itu dilempari dengan batu sampai mati. Nah, lalu datang hadis lain lagi. Hadis lain ketika Nabi hanya merajam maiz yang berzina karena dia pernah beristri, pernah menikah. Kemudian Nabi juga mengutus Unais, sahabatnya, untuk menemui wanita atau istri al-Aslami. Wa imra al-Aslami itu kalau seandainya dia mengaku berzina dengan budak tadi, maka dia akan dirajam saja, tidak dicambuk. Maka ini menunjukkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa hukum cambuk sudah dinasakh dari laki-laki dan perempuan yang berzina dengan status perkawinan atau setelah menjadi janda atau duda dengan syarat keduanya merdeka. Dia makna dulu bila ada laki-laki yang pernah menikah atau masih dalam status menikah kemudian berzina, dia merdeka, bukan hamba sahaya, hukumnya dulu apa? Cambuk 100, lepas itu dilempar dengan batu 100 sampai mati atau dirajam. Kemudian hukum ini dinasakh lagi sehingga cambuk 100 ditiadakan. Yang tinggal lagi adalah dirajam sampai mati. Berarti ada dua kali nasakh dalam bab ini. Itu pertama, nasakh yaitu menahan mereka sampai mati di rumah, tetap disakiti, dinasakh dengan hukum rajam bagi yang sudah pernah menikah, kemudian 100 kali cambuk. Jelas? Yang belum pernah menikah dijilid atau dicambuk 100, kemudian diasingkan selama setahun. Nah, sekarang dirasakh lagi bagi laki-laki yang pernah menikah atau perempuan yang pernah menikah, bila berzina maka rajam sampai mati tanpa dicambuk lagi. Yang dinasakh hukum apa? Hukum cambuk 100. Dengan makna dulu laki-laki merdeka yang sudah pernah menikah atau masih dalam status menikah, bila berzina dicambuk 100, dirajam sampai mati. Sekarang tinggal dirajam sampai mati. Jadi yang dinasakh hukum cambuk. Taib. Wa thabata ar-rajmu 'alaihima li'anna kulla syai'in abadan ba'da awwalin fa huwa akhir. Maka tinggal lagi hukum rajam kepada keduanya karena segala sesuatu selamanya setelah yang pertama dia yang terakhir. Artinya hukum yang pertama sudah dianulir dengan hukum yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Baik, padalla kitabullah, maka kitabullah thumma sunnatu nabiyhi
Kemudian sunnah Nabi SAW menunjukkan anna zaniyain al-mamlukaini kharijani min hadzal ma'na. Al-Quran, kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dua orang berzina dengan status hamba sahaya keluar dari hukum ini, keluar dari hukum atau illat hukum ini, sehingga mereka tidak dirajam dan tidak pula dicambuk 100 kali, tapi separuh daripadanya. Nah, ya silakan. Matikan aja nih. Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. لا حول ولا قوة. لا حول.
Kaum muslimin kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ulang padalla kitabullah thumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah menunjukkan Naam ala anna az-zaniyain al-mamlukaini kharijani min hadzal ma'na, bahwa dua orang hamba sahaya, maksudnya laki-laki dan perempuan yang merupakan hamba sahaya, keluar dari ilat hukum ini atau keluar dari makna hukum ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, sebab Allah berfirman tentang hukum wanita-wanita hamba sahaya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Bila wanita-wanita hamba sahaya itu uhsinna, ihsan kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i sebelumnya, bila mereka masuk Islam di sini, bukan bersuami, karena hamba sahaya apabila mereka atau bisa saja ihsan itu maknanya mau makna menikah, ihsan dengan agama, ihsan dengan menikah. Fa in ataina bi fahishatin, bila hamba-hamba sahaya perempuan itu melakukan zina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka siksanya, hukumnya setengah hukuman wanita-wanita merdeka. Nah, wanita merdeka berapa tadi? 100. Berarti mereka 50. Nah, wan nisfu la yakunu illa minal jaldi, dan setengah tidak mungkin kecuali cambuk, sebab mati tidak ada setengahnya. Walaupun ada istilah setengah mati. Saya gimana maksudnya setengah mati itu? Setengah mati saya dibuatnya. Artinya setengah mati itu kan relatif. Tidak bisa mati, tidak bisa dibagi setengah. Maka ketika Allah menyebutkan nisfu ma 'alal muhsanat, setengah dari hukuman perempuan-perempuan yang merdeka, maknanya tentu saja yang bisa dibagi setengah. Mati tak bisa. Makanya tidak ada rajam, karena rajam itu bisa orang mati dengan 100 kali. Ada mitra sekali lempar mati. Ada yang bisa sampai 1000 nak mati-mati dia. Tatal nyawanya. Nah, Masya Allah. Taib allazi yataba'ad, karena yang namanya cambuk bisa dibagi. Wa ammar rajmul ladzi huwa qatlun, adapun rajam yang intinya adalah mati karena dilempar sampai mati, fala nisfa lahu, tidak ada setengahnya, seperempatnya tidak ada juga. Nah, lianna al-marjuma, karena orang yang dirajam itu qad yamutu fi awwali hajarin yurma bihi, mungkin saja dia mati dengan lemparan pertama. Ya, tempat urat matinya kan, Masya Allah, tabarakallah. Itu beruntung dia itu, sekilempar langsung mati. Fala yuzadu alaih, setelah mati tidak boleh lagi dilempari. Setelah mati tidak boleh dilempari lagi. Wa yurma bi alfin wa akthar fa yuzadu alaih hatta yamut. Ada pula yang dilempar 100 kali atau lebih, tidak juga mati. Maka terus dilempar sampai mati. Fala yakunu lihadza nisfun mahdudun abadan, sehingga tidak bisa dibatasi setengahnya berapa. Tidak bisa dibatasi setengahnya berapa. Wal hududu muwaqqatun bi itlafi nafs, wal itlafu muwaqqatun bi adadi darbin aw tahdidi qat'in, wa kullu hadza ma'rufun wa la nisfa lirrajmi ma'lum. Sedangkan hukum-hukum had, baik had cambuk ataupun had potong tangan atau qisas, itu bisa di muaqqatatun, yaitu dibatasi bi itlafi nafs, dengan menghilangkan nyawa. Kan qisas batasnya apa? Menghilangkan
Ya, orang membunuh, ya dihilangkan pula nyawa karena dia menghilangkan nyawa orang. Nah, namanya qisas. Baik. Au afwan wal itlafu muaqqatatun bi adadi darbin au tahdi qata. Sedangkan wal itlafu yaitu menghilangkan sebagian anggota tubuh misalnya itu ditetapkan dengan jumlah pukulan atau di mana batas dipotongnya, seperti potong tangan misalnya. Di mana batasnya dipotong tangan? Tidak tahu. Di sini, bukan sini. Di sini. Jadi kalau dulu banyak orang di Mekah itu pengemis-pengemis kan potong di sini, itu karena potong tangan, dosa pencuri, bukan. Nah, ini cacat dari bawaan atau karena perang di negaranya. Nah, sekarang yang potong sini. Dan ingat kaum muslimin ini dengan potong-potong ini ngeri gitu ya. Iya lah. Ya memang itu hukum itu harus ngeri. Sebab kalau hukum itu menggembirakan, orang banyak minta dihukum. Minta jadi dihukum, apalagi bisa disewa bisa disewa kamar-kamar VIP pula di dalam kadang. Ini hukum kalau menghilangkan jiwa dia harus juga dihilangkan jiwa kecuali dimaafkan oleh yang ahli warisnya. Tapi alhamdulillah dengan diterapkan ini baik di zaman Nabi ataupun masa kini luar biasa, tidak ada hukum manapun yang menciptakan keamanan seperti hukum had atau hudud ini. Betul, lihat sendiri di zaman Nabi berapa kali dalam sejarah kita temukan qisas. Saya nak nanya ke antum, di zaman Nabi berapa kali qisas diterapkan? Nah, buat penelitian. Hanya beberapa yang saya ingat ada 2 atau 1 kasus misalnya. Itu pun pembunuhan yang tidak disengaja. Lihat. Nah, misalnya sekarang mana negara yang menerapkan qisas sekarang? Nah, kalian Wahabi kan? Nah, alhamdulillah ya. Saya selama 15 tahun di sana kuliah, saya baru menyaksikan 2 kali potong ini qisas. Saya saksikan langsung dari sini ke Sitar, itulah pembatas itu jauh saya menyaksikannya. Itu tidak berani, takkan kuat, biar aku saja. Itu takkan kuat. Ya, memang ngeri memang. Lihat itu kan orang terpikir panjang dia untuk membunuh orang. Alhamdulillah, maka seperti yang sering Ustaz sampaikan, dalam setahun kadang tidak ada pengumuman qisas, tidak ada. Makanya koran-koran di sana hampir tidak ada yang namanya crime story, kriminalitas, kisah kriminal. Kalau kita setiap koran itu yang paling diminati orang, kasus-kasus hukum. Bahkan ada koran-koran khusus untuk itu. Kalau di Riau namanya MX ya, Masya Allah. Antum suka ya? Nah, hampir setiap saat ada saja dengan modus yang bermacam-macam. Kalau koran-koran sana alhamdulillah jarang ada, tapi jarang. Jelas kaum muslimin? Ini datanya. Dalam sebuah penelitian Badan Kriminologi Dunia, tapi ini data saya lama ini, ya tahun 80-an, bahwasanya 1 menit di kota Chicago Amerika Serikat sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi angka kriminalitas. Saya nak nanya bang, 13 tahun berapa menit? Sehari aja belum berhitung ya, sehari semalam susah ngitungnya. Jadi 1 menit di kota Chicago Amerika sebanding angka kriminalitasnya dengan 13 tahun di Arab Saudi setelah diterapkannya hukum had hudud ini. Jadi hanya orang-orang yang sombong aja yang tidak mau mengakui ini. Mengerikan, betul. Justru karena mengerikan orang tidak berani. Tapi ketika tidak mengerikan orang ngeri-ngeri sedap juga, ngeri-ngeri sedap. Kalau itu enggak, karena menghilangkan nyawa itu mahal, tidak bisa dibeli.
Disembelih. Makanya juga hukumnya dihilangkan nyawa. Maka Allah sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam menerapkan qisas itu menjamin kehidupan, wahai orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Dan terbukti memang terjaga kehidupan kita. Tapi di saat tak dilaksanakan, kehidupan kita banyak sia-sia. Nasallallahu alaihi. Sampai hari ini alhamdulillah, sampai tahun 2021 kemarin, saya terlintas pula sebuah artikel atau sebuah judul besar bahwa negara paling aman di dunia nomor 2 adalah Arab Saudi. Tidak percaya, coba penelitian sendiri. Kalau tidak percaya, penelitian orang. Nah, ya. Jadi nomor 2 teraman di dunia hari ini sampai 2021 kemarin. Bandingannya yang nomor 1-nya seperti mungkin sudah pernah saya bilang di sini kan, ya penduduknya sebanyak kecamatan Ujung Batu aja, sedikit. Yang kedua negaranya kecil juga. Nah di pagar tembok semuanya dia setiap masuk keluar masuk pakai pakai chip tadi, ya terdeteksi langsung. Nah, itu sama dengan RT. Alhamdulillah RT Ujung Batu aman juga. Alhamdulillah kalau dimasukkan RT Ujung Batu paling aman pula di dunia nanti. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah nomor 2 adalah Arab Saudi. Kalau sebenarnya nomor 1 itu, cuman ya nah, kan cuma RT. Harusnya RT antar RT juga kan. Nah, tapi karena dia sudah bernama negara di Kepulauan Komodor di Samudra India, maka itu nomor 1. Yang kedua adalah Arab Saudi. Ini tidak bisa dipungkiri karena ini data dari yang buat bukan mereka sendiri, tapi adalah orang-orang badan internasional. Alhamdulillah. Nah, cuman antum suka fitnah Arab Saudi, banyak zombie di sana katanya, haus darah dan sebagainya. Subhanallah, kalau masih ada juga yang percaya lagi dengan fitnah-fitnah seperti ini, ya apa boleh buat lagi? Ya sudah jelas itu kan, dan jelas terbang barang tuh kambing juga katanya. Ya, tetap kambing walaupun akan tidak bisa lagi tuh Ustaz. Dah habis gas yang dilokok, dah matilah gas yang dilokok tuh. Tahu gas yang dilokoknya? Mati dilokok, gas yang tidak bisa berputar lagi. Kalau masih di atas datar-datar tuh biasa bisa. Jelas ya? Nah, iya kita bilang udah jelas-jelas begitu, tapi masih juga yang percaya dengan fitnah-fitnah para ahli fitnah, bahwa kalau mengikuti ajaran Wahabi nanti orangnya serem-serem, haus darah, tidak bisa duduk dengan tidak sepaham dengannya, main penggal leher saja. Itu nampaknya. Tapi masih juga yang percaya. Dah bahaya kita nak ngomong lagi. Hanya Allah yang bisa membukakan penutup hati itu. Kalau hati dah tutup ya Ustaz, ya. Makanya jangan tutup hati, tutup kepala. Ini banyak bilang jilbabin ke hati, jangan jilbabin kepala. Makanya itu tutup hatinya memahami kebenaran. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nus tansib, tidak ada tab'id bagi namanya rajam. Baik, wa kullu hadza ma'rufun wa la nisba lirajim mafhum. Nah, setiap yang tadi itu ma'ruf, tapi kalau rajam setengah rajam tak ada yang ukurannya, tidak ada ukurannya. Setengah cambuk ada 100 jadi 50, ya kan? Tapi kalau mati tidak ada ukurannya. Oleh sebab itu maka rajam tidak bisa ditansif. Oleh sebab itu hamba sahaya tidak dirajam, tapi hanya dicambuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi keterangannya. Idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha wa lam yakul yarjumha wa lam yakhtalifil muslimun fi alla rajma ala mamlukin fi zina. Nabi bersabda, apabila hamba sahaya kalian berzina, maka dan terbukti zinanya, terbukti dengan apa? Pengakuan dulu, ngaku dia. Kedua, saksi, 4 orang saksi. Terbukti, maka hukumnya apa kata Nabi? Hendaklah dia mencambuknya. Nabi tidak bilang merajamnya.
Ada sebab itu, walam yakhtalifil muslimun, tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin fi alla rajma ala mamlukin fi zina, bahwa hamba sah yang berzina tidak dirajam. Ini ijma. Jadi ijma. Kalau ijma tidak boleh dilanggar, karena Nabi katakan umatku tak akan ijma dalam kesesatan. Baik. Wa ihsanul amati islamuha, sedangkan ihsannya hamba sahaya itu dengan masuk Islamnya. Tadi sudah kita katakan ihsan itu bisa diartikan dengan berkeluarga, beristri atau bersuami, atau bagi hamba sahaya adalah masuk Islam. Wa inna ma qulna hadza istidlalan bis sunnati wa ijma'i aktsari ahli ilmi. Ini kami katakan karena mengambil dalil dari sunnah Nabi dan ijma'nya sebagian besar ulama Islam. Dan ijma'nya sebagian besar ulama Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Sebenarnya masih ada beberapa alinea lagi, tapi nampaknya tuan-tuan tak sabar lagi. Ada beberapa alinea lagi, tapi insyaallah bersabarlah kita sampai jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu. Ada juga bertanya? Enggak kan? Alhamdulillah. Video bisa enggak dijadikan saksi? Tidak. Khilaf di antara ulama kontemporer. Tapi kalau saya cenderung pada yang mengatakan tidak, sebab video bisa antum pandai rupanya. Sama CCTV bisa dimusnahkan. Tidak paham. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia hanya menjadi pendukung, bukti pendukung. Wallahu ta'ala alam. Kalau antum lebih jelas, ada kitab dengan judul, saya punya kitabnya, subhanallah, lupa lagi nama judul bukunya. Sampulnya merah, ya, sampulnya merah, di kulitnya ada gambar apa, subhanallah, bil jinayat al mu'asirah, ini ujungnya, yang pangkal saya lupa namanya. Nantilah kalau saya ingat saya kasih tahu. Taib, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.